Lagi ya Pak, minta maaf ya. Apa ini ibu yang Aceh ngomong kami ambil balik. Kami mau kelola sendiri. Nggak mau lagi kami rakyat Aceh seperti kayak di Jawa ya. Seperti kayak di Jawa Indonesia ya. Duh, emangnya kenapa dengan orang Jawa? Hah? Saya heran deh. Nggak lama lagi Pukoma, bokre kau bu. Memang kau bokre bu. Ya, udah tua tapi bokre kau. Sekarang aja kalian itu masih nangis. Udah, nggak usah deh sok-sokan mau merdeka. Guys, benar-benar kita nih guys udah di akhir zaman banget guys. Kalau dulu orang kita bantu, kita didoain biar sukses, biar tambah kaya, biar sehat, biar berkah umur, ya kan? Karena kita miskin, doakan orang yang udah kaya, nanti kita dibantuinya. Kalau sekarang orang berlomba-lomba untuk membagi kebaikan, mesantuni, membagi bantuan ke korban banjir, lah dicaci maki, dihasut, dihina, lah gimana ini? Hancur dah dunia kita mah. Kenapa orang Sumatera Utara nggak komplain ke pusat? Salah kalian, salah. Karena orang Sumatera itu pola pikirnya lebih maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Paham kalian? Sudah ya pencerahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pernyataan oknum warga Aceh ya. Sekali lagi saya katakan oknum warga Aceh, karena ya memang jumlahnya hanya segelintir saja, yang selalu membuat sakit hati netizen dari daerah lain dengan bacotannya ya. Kali ini bacotan salah satu oknum, emak-emak yang meminta Aceh dikembalikan dari tanah air tersebut langsung direspon ya oleh banyak netizen ya, dengan beragam respon. Dan yang agak lucu, di antara para netizen yang merespon itu juga ada warga Aceh. Dari sini makin jelas bahwa tidak semua warga Aceh itu menginginkan merdeka dan ingin lepas dari Indonesia. Dan ada juga neti yang sampai ngelus dada. Dia mengatakan bahwa ini memang sudah zaman akhir ya, akhir zaman. Dulu orang dibantu itu bahagia dan mendoakan orang yang memberikan bantuan. Tapi sekarang lain, dibantu malah yang memberi bantuan dihujat, dihina, dicaci maki. Itulah uniknya saudara kita yang selalu merasa kaya tersebut ya. Sebelumnya, judul pada konten ini saya nukil dari komentar-komentar netizen di dalam video ya, yang kita hadirkan untuk didiskusikan, bukan sebuah justifikasi atau penghinaan terhadap wilayah tertentu. Oke, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lagi ya Pak, minta maaf ya. Apa ini ibu yang Aceh ngomong kami ambil balik. Kami mau kelola sendiri. Nggak mau lagi kami rakyat Aceh seperti kayak di Jawa ya. Seperti kayak di Jawa Indonesia ya. Duh, emangnya kenapa dengan orang Jawa? Hah? Saya heran deh. Terus nggak semua juga orang Aceh di sana pengen sendiri gitu loh Bu, karena saudara-saudara saya banyak loh di Aceh. Tengok nih mukaku, kayak orang Aceh kan? Nah, ya kan? Kayak orang Aceh ya kan? Nah, makanya pikir dulu lah, jangan ada masukan sedikit, dorong-dorongan orang lain sedikit langsung mau gitu. Susah loh Bu, pindah dari pisah-pisah gitu dari negara ini, susah. Nggak gampang bangun negara gitu. Ya nggak? Nah, apa ini Bu ini ngomong ini? Ini yang barusan mengomentari sudah jelas-jelas berasal dari Aceh ya. Nggak tahu apakah berasal dari Aceh Utara ataukah dari Aceh Selatan ya, tidak tahu. Yang jelas yang bersangkutan memang benar-benar warga Aceh ya. Tapi mungkin saja
sedang berada di luar Aceh, itu kan. Nah, barusan dikasih paham tuh ibu-ibu yang bacot tadi. Tidak mudah untuk menjadi merdeka itu, ya. Nanti kalau sudah merdeka, itu pusing, semuanya diurus sendiri, belum tentu juga akan mampu, kan seperti itu, ya. Lanjut. Gak lama lagi ya Pak, minta maaf ya. Aceh kami ambil balik. Nggak lama lagi Pukoma, bokre kau bu, memang kau bokre bu, ya. Udah tua tapi bokre kau. Sekarang aja kalian itu masih nangis. Udah, nggak usah deh sok-sokan mau merdeka, referendum apa semua. Kalian tengok lah ya, Timur Leste apa yang jadi negara termiskin. Udah, negara yang diinjak-injak sama Portugis. Udah, mereka mengagung-agungkan Portugis, tapi nyatanya mereka yang diinjak-injak sama Portugis. Sampai mereka ngemis-ngemis sama Indonesia untuk balik lagi. Nggak bisa, karena kalau udah merdeka nggak akan bisa balik lagi. Itulah yang terjadi sama Portugis Timur-Timur, negara miskin yang semuanya nggak ada. Udah, jadi masihkah kalian mau main-main dengan Nah, ya, ini adalah sebuah nasihat gitulah yang diberikan oleh anak muda, seorang laki-laki gitu kan, bahwa ya mungkin awal-awal sebelum merdeka itu banyak sekali memang orang yang ingin merdeka. Contohnya tadi disebutkan Timur Leste begitu ya. Walaupun kita juga mengetahui banyak orang Timur Leste yang merasa bangga Timur Leste menjadi negara sendiri yang katanya kesehatan gratis, ini gratis. Tapi nggak sedikit juga warga Timur Leste yang bikin konten dan mengaku ingin kembali lagi bergabung dengan Indonesia. Kan seperti itu. Nah, netizen barusan mengingatkan gitu loh Bu ya. Ibu telah diingatkan, dan sekali lagi teman-teman ya, saya menduga kuat orang-orang yang berkuar-kuar di media sosial yang menginginkan Aceh merdeka ya, itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak terdampak bencana banjir ya, yang selalu merasa sok kaya. Aceh tidak butuh Indonesia, tidak butuh bantuan dari suku-suku lain di luar Aceh ya. Itu adalah orang-orang yang kemungkinan besar bukan korban banjir gitu loh. Makanya mereka bacotnya enak sekali gitu. Lanjut. teruntuk kalian oknum orang-orang Aceh ya. Kalian dalam situasi ini ya, jangan sok-sokan mau bilang merdeka lah apalah, kalian kibarkan bendera kalian yang nggak berguna itu ya. Sementara kalian dan kita semua tahu gitu kan, ini lagi bencana gitu, referendum lah apalah, GAM lah apalah, inilah. Kita fokus dulu untuk ke banjir. Selesai banjir, selesai semuanya udah, baru kalau kalian mau main kemerdekaan apa semua, mainlah. Tapi kita selesaikan ini dulu banjir, kita selesaikan dulu semua ya. Kita upayain rumah bersih semua, atau yang udah pada nggak bisa ditempati kita bangun lagi baru deh, main merdekaannya. Jangan di situasi ini kalian kibarkan bendera lah di depan TNI pula. Itu bukan masalah takut sama bendera kalian, enggak, cuma nanti takutnya kalian kelaparan. Ya, takutnya nanti kalian kelaparan, kan seperti itu. Iya, betul ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Ini barusan adalah video yang pernyataannya dalam bentuk tulisan di badan video telah saya jadikan judul konten ini ya. Kurang lebih adalah sok-sokan merdeka ya. Belum merdeka aja udah sulitnya bukan main. Gimana merdeka? Makin kelaparan rakyat Aceh dibuat GAM ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya, menurut warga Aceh bagaimana komentar netizen barusan ya, karena memang faktanya seperti itu. Kemarin kita melihat bareng-bareng ya, bahkan informasi yang kami dapatkan itu sekitar ada 80 ton bantuan ya untuk warga Aceh itu yang nggak tahu di mana keberadaannya karena dijarah. Coba bayangin ya. Bantuan yang sudah jelas-jelas dibawa melalui kapal laut oleh TNI saja ya, macam kayak gitu, tahu sendiri kemarin itu videonya, dicegat. Aduh, gimana mau nggak kelaparan kalau nanti merdeka, karena menurut saya ternyata banyak mafianya juga ya. Lanjut. Guys, benar-benar kita nih guys, udah di akhir zaman banget guys.
Kalau dulu orang kita bantu, kita didoain biar sukses, biar tambah kaya, biar sehat, biar berkah umur, ya kan? Karena kita miskin, doakan orang yang udah kaya, nanti kita dibantuinya. Kalau sekarang orang berlomba-lomba untuk membagi kebaikan, mensantuni, membagi bantuan ke korban banjir, lah dicaci maki, dihasut, dihina, lah gimana ini? Hancur dah dunia kita mah. Orang baik didoakan biar tumbang, biar mati, biar mampus, dihina, dicaci maki. Tapi alangkah kuatnya kalian saudara-saudariku dimanapun anda berada di provinsi Indonesia, kalian hebat, kuat, rela menepuh badai hinaan, cacian, makian untuk menerobosnya demi membantu korban yang sudah terkapar di Aceh, Indonesia, Bang. Oke Bang Yud, di mana iman kita, di mana otak kita udah didengkul ya. Baik-baik orang datang ke kita, membantu kita ngeledekinya, ngesepelekan, ngerendahkan, kayak kita mampu aja, hah? Alah, apa bendung, bukannya bersyukur, mendoakan yang baik-baik, berterima kasih siapa yang hadir telah membantu kita. Nggak butuh ini, nggak butuh itu, kita emang punya apa? Udah 20 tahun kita punya apa? Dari mana kita hasilnya? Bisakah kita mengambil sendiri hasil bumi Aceh nih? Ribut, lama lagi proses nanti. Harus jauhin sama orang luar negeri juga. Mereka juga meminta hak nanti dan meminta jatah. Tidak mudah, pahamkah sampai sini? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudariku dari orang besar sampai orang kecil yang ada di provinsi lain, ya, mau di Pulau Jawa dan di pulau manapun. Kalian orang hebat, orang baik, orang kuat. Kalian pilihan Allah, sudah memberikan kami bantuan. Kalian terobos badai hinaan, cacian, makian. Oke, salam dari Aceh. PD Iqbal Mandiri. Sabar, sabar ya, bukan hanya Anda yang kecewa ya. Tetapi sekali lagi, percayalah bahwa orang-orang yang mencaci, menghina itu adalah orang-orang yang memang tidak mendapatkan bantuan. Karena pada dasarnya mereka tidak menjadi korban banjir ya. Sementara bantuan-bantuan yang dikirimkan dari luar Aceh ya, baik dari Jawa, dari negara ya, maupun dari masyarakat yang berdonasi, itu kan diperuntukkan mereka yang menjadi korban ya. Nah, sementara yang menjadi korban ya jelas saja nggak mungkin mereka bikin konten ya, karena mereka dalam kondisi berkabung, mereka masih menyambung nyawa, berjuang untuk bertahan hidup, listrik nggak ada, HP mungkin juga udah hilang, ya kan? Nggak mungkin mereka bisa bikin konten. Yang bikin konten, yang suka mencaci maki itu adalah mereka-mereka yang tidak terdampak banjir. Ya, jadi sabar Bang ya, sabar. Lanjut. Ingat, sejahat-jahatnya Belanda, Nonton apa sih Tun? mereka masih punya perasaan. Miris sekali memang hidup bersama dengan Indonesia. Provokator itu. Giliran rakyat kena bencana, mereka biarkan begitu saja. Ingat, jangan ngakali NKRI. Lagi bencana malah jadi provokator. Yang salah itu pemerintah daerah, gubernur, DPRD. Lihat Jawa Barat, ya kan? Gubernur KDM berani ngelawan tuh ya, cukong-cukong, bahkan DPRD ini dilawan. Kalau menyimpang merugikan rakyat dilawan. Ini jelas-jelas ya warga Aceh ya. Jangan ngikutin orang seperti ini nih. Ini perusak NKRI, memanfaatkan momentum bencana alam untuk memprovokasi. Yang lain enggak kok, justru saling bantu. Jelas-jelas yang salah itu pemerintah daerah. Yang di bersono, jangan ngajak-ngajak merdeka. Kalau mau merdeka, ambil pasportmu, sono ke negeri apa kae, Pramindanan apa kae. Jangan ngajak-ngajak
tuh urusin gubernure, wali kotane, DPRD ne. Kae sing bermasalah. Dana anggaran untuk daerah khusus Aceh itu gede daripada wilayah lain. Mbok yo dicontoh gubernur-gubernur yang lain tuh, terutama Kang Deddy Mulyadi. Berani malah ngerusui. Ya Tun, nih kamu jangan ikut-ikut provokator lagi. Dah di rumah aja. Ingat ya teman-teman, dari Sabang sampai Merauke itu udah takdir Tuhan. Nusantara, jangan mau dihasut sama provokator seperti ini. Yuk, jangan melek. Yang ku puja sepanjang masa. Ya, ini lagi juga ya, yang dikomentari oleh netizen barusan. Ini beberapa waktu yang lalu sudah saya up juga dalam beberapa konten gitu kan. Awalnya saya juga bingung gitu loh. Ini orang kok santai sekali, rumahnya dalam kondisi masih bagus, bersih, ya kan? Dan omongannya itu menyakitkan sekali. Nah, ternyata itu adalah orang Aceh yang sudah pindah ke luar negeri dan tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Coba bayangin. Jadi dia keluar-keluar dari luar negeri, mengatasnamakan Aceh yang beginilah yang begitulah, sementara dia tidak pernah menjadi korban banjir. Makanya omongannya pedas-pedas, mencaci, memaki, menghina, memprovokasi, macam kayak gitu ya. Nah, karena ternyata tidak di Aceh lokasinya. Coba tanya dengan masyarakat Aceh yang terdampak bencana, pasti beda jawabannya ya. Aduh, lanjut. Sumatera Utara kan kebanjiran juga. Kenapa nggak mengibarkan bendera? Salah kalian, salah. Sumatera Utara itu mengibarkan bendera, tapi bendera merah putih, paham kalian? Karena Sumatera Utara itu NKRI harga mati. Kenapa orang Sumatera Utara nggak komplain ke pusat? Salah kalian, salah. Karena orang Sumatera itu pola pikirnya lebih maju ke depan, bukan mundur ke belakang, paham kalian? Sudah ya pencerahan hari ini. Nah, itulah makanya, ya kan? Sebetulnya bendera apapun yang dikibarkan itu tak masalah lah, ya, karena tidak haruslah bencana alam itu harus mengibarkan bendera. Cuma masalahnya ini adalah yang terkena musibah ini adalah wilayah yang memang sudah sejak lama itu ingin merdeka. Nah, alih-alih ya kan berusaha gimana caranya berjuang hidup, membantu saudara-saudaranya yang terkena musibah. Yang tidak terkena musibah malah tidak sedikit yang menjadi provokator, memprovokasi. Yang katanya, "Oh, kami tak butuh bantuan, kami kaya, kami ingin merdeka. Kembalikan kami ke rakyat Aceh. Kami tidak ingin menjadi bagian dari Indonesia." Lah yang keluar-keluar ini, ya saya menduga kuat adalah orang yang tidak terdampak banjir gitu loh. Karena kalau terdampak banjir, mereka nggak sempat bikin konten yang provokatif macam kayak gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.